semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau mereview buku Muamalah Milenial. Buku ini diterbitkan oleh Guevedia pada tahun 2024. Buku ini memiliki 210 halaman. Buku ini ditulis oleh Ibu Nur Ijati SEME yang dilahirkan di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 22 Juni 1996. Beliau juga merupakan dosen di SIE Wibawa Kartaraharja, Kabupaten Purwakarta. Penulis kedua dari buku ini yaitu Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa, S.Hum, yang dilahirkan di Kabupaten Purwakarta tanggal 3 April 1994. Beliau juga pegiat literasi dalam bidang ilmu sejarah. Buku Muamalah Milenial ini membahas bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam dan muamalat dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur tentang aspek spiritual, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip Islam seperti syariah dan muamalah semakin relevan di tengah tantangan globalisasi dan perubahan budaya. Buku Muamalah Milenial ini hadir untuk mengupas bagaimana nilai-nilai dapat diimplementasikan secara praktis di era milenial dengan tetap berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Buku ini tidak hanya membahas tentang pengertian mendasar dari syariah dan muamalah, tetapi juga mengeksplorasi peran penting keduanya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek sosial hingga ekonomi. Buku ini memiliki 8 bab. Apa saja isi dari setiap babnya? Mari kita bahas. Bab 1. Sebuah pengertian yang universal. Bab ini menjelaskan syariah sebagai aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun sesama manusia, hablum minannas. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang terarah dan harmonis. Dengan metode seperti ijtihad, ijma, dan qiyas, syariah tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Bab 2. Muamalah. Muamalah adalah interaksi sosial yang mencakup aspek moral, adabiyah, dan materi madiyah. Bab ini menjelaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat melalui prinsip moderasi beragama yang mengajarkan toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Bab 3. Muamalah berdasar sejarah Islam. Bab ini membahas bagaimana prinsip muamalah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafah Rasyidin, hingga abad pertengahan. Sistem ekonomi berbasis syariah seperti zakat, pajak, tanah atau kharaj, dan bea cukai digunakan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat, serta mendukung perdagangan dan inovasi di berbagai bidang. Lembaga keuangan di Indonesia. Bab ini menyoroti peran lembaga keuangan syariah seperti bank dan koperasi dalam menyediakan layanan ekonomi yang sesuai syariah dengan menghindari riba dan menerapkan akad-akad seperti mudharabah atau bagi hasil, ijarah atau sewa. Lembaga ini mendukung inklusi keuangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kasus riba dalam muamalah madiyah. Bab ini menjelaskan larangan riba dalam Islam karena dianggap merugikan masyarakat. Riba dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu adalah riba part, ketidaksetaraan dalam pertukaran. Terus ada riba nasi'ah, tambahan karena penundaan pembayaran. Dan yang terakhir itu adalah riba jahiliyah, yaitu kenaikan utang setelah jatuh tempo. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil. Fatwa MUI. Fatwa MUI memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan modern sesuai syariah. Bab ini membahas berbagai fatwa terkait transaksi ekonomi seperti jual beli online dan penggunaan teknologi dalam keuangan yang membantu umat Islam menjaga kehalalan dalam kegiatan sehari-hari. Bab 7. Jenis-jenis akad dalam kegiatan ekonomi Islam.
Bab ini menguraikan berbagai akad dalam Islam seperti wadi'ah atau titipan, ijarah atau sewa, dan syirkah atau kerjasama. Setiap akad ini memiliki aturan yang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sani. Bab ini menjelaskan pandangan ulama dari 4 mazhab besar, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tentang muamalah. Meskipun ada perbedaan detail dalam penerapan hukum, kesepakatan pada prinsip dasar menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai konteks. Sekarang, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari buku Muamalah Milenial? Kelebihan buku Muamalah Milenial yang pertama, relevan dengan era modern. Buku ini menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan pada zaman milenial seperti adanya transaksi online dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, komprehensif. Isi buku menyangkut banyak topik, mulai dari konsep syariah, sejarah, jenis akad, hingga fatwa MUI. Yang ketiga, pendekatan historis. Pembahasan sejarah muamalah memperkuat pemahaman pembaca tentang penerapan syariah sejak zaman Nabi hingga era modern saat ini. Yang keempat, mengutamakan keadilan. Buku ini menekankan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu mendorong toleransi. Buku ini memiliki konsep moderasi beragama yang diulas dengan baik sesuai untuk masyarakat Indonesia yang beragam. Kekurangan buku Muamalah Milenial. Yang pertama, buku ini sulit dipahami. Ada beberapa istilah agama yang digunakan yang mungkin sulit dimengerti oleh pembaca yang awam. Yang kedua, kurangnya contoh nyata. Buku ini minim memberikan contoh praktis dari penerapan muamalah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fokusnya pada ekonomi. Aspek sosial dari muamalah pada buku ini kurang dibahas secara mendalam. Yang keempat, minim pembahasan tantangan. Pada buku ini belum banyak mengupas tantangan atau hambatan dalam penerapan syariah di era modern. Kesan buku Muamalah Milenial. Setelah membaca buku ini, ternyata buku ini sangat bermanfaat karena menjelaskan bagaimana ajaran Islam bisa diterapkan di zaman modern. Penjelasan tentang syariah dan muamalahnya cukup lengkap dan memberikan wawasan yang baru, terutama tentang ekonomi Islam dan pentingnya moderasi dalam beragama. Pesan untuk buku Muamalah Milenial ini, semoga buku ini terus dikembangkan agar lebih mudah dipahami oleh semua pembaca, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Islam. Tambahan juga solusi praktis agar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kritik untuk buku ini hanya terletak pada bahasanya yang sulit dipahami oleh pembaca yang awam, serta kurangnya contoh nyata dalam tantangan dan hambatan penerapan ekonomi syariah di era modern saat ini. Jadi kesimpulannya, buku Muamalah Milenial ini memberikan panduan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dan muamalah dapat diterapkan dalam kehidupan modern dengan pembahasan yang mencakup konsep dasar, sejarah, jenis akad, hingga peran lembaga keuangan syariah. Buku ini menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan zaman. Penekanan pada nilai keadilan, keseimbangan sosial, dan moderasi beragama menjadikan buku ini tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif bagi pembaca yang ingin memahami dan menerapkan Islam secara utuh. Meskipun demikian, buku ini masih memiliki kekurangan seperti penggunaan bahasa yang cenderung akademis dan minimnya contoh praktis. Namun, dengan kekuatan materi yang disajikan, buku ini tetap menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang muamalah dan syariah di era milenial.
Sekian review buku tentang muamalah milenial yang bisa saya bagikan kepada kalian semua.